Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat bersilaturahim, bertatap muka, sekalipun dalam mode jaringan ya, online. Mudah-mudahan jalinan silaturahim kita di pagi ini mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam umur kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan keberkahan dalam rezeki kita, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rezekinya diberkahi, maka jalinlah silaturahim. Nah, jadi melalui kajian online di pagi hari ini kita niatkan sama-sama. Yang pertama, kita menjalin tali silaturahim ya. Yang kedua, kita niatkan sama-sama untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah catat pengajian atau kajian kita di pagi hari ini dengan kajian menuntut ilmu ya. Jadi tidak hanya sebatas membuka handphone. Jadi itu sebagai sebagai pengantar kita di kajian pagi hari ini. Hari ini bertepatan hari Senin 6 Zulhijjah ya. Hari ini tanggal 6 Zulhijjah. Itu artinya tidak berapa lama lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha 10 Zulhijjah. Hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat sekitar 4 hari lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha. Anak-anakku sekalian, pian yang mengambil mata kuliah ulumul hadis kemarin di kelas 10. Nah, hari ini bertemu kembali dengan saya dengan kajian yang berbeda, yakni dalam kajian ilmu tafsir ya. Saya tidak ingin terlalu berpanjang lebar menyampaikan pengantar ini. Saya hanya berharap mudah-mudahan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tahu dari sekian pian yang hadir nonton kajian di pagi hari ini, ada yang pernah belajar ilmu tafsir? Oke, kalau seandainya pian belum pernah, silahkan komen di kolom komentar. Atau bagi pian yang pernah sudah belajar ilmu tafsir di pesantren pun juga silahkan pian komentar di kolom komen, biar bisa saya analisis berapa banyak yang sudah pernah belajar ilmu tafsir. Oke, yang saya tanyakan adalah ilmu tafsir ya, bukan tafsirnya. Jadi ada perbedaan antara tafsir dengan ilmu tafsir. Kalau tafsir itu adalah bahan produk jadinya, sedangkan ilmu tafsir itu adalah alatnya ya. Kalau pian maulah rumah ya, kalau ada rumah yang sudah jadi itu produknya ya, jadi tafsirnya. Nah, namun kemudian kalau ada tanah lapang yang belum jadi rumah, lalu diolah, dipelajari, kemudian disiapkan alat-alatnya sehingga pada hasilnya tadi menghasilkan sebuah rumah yang bagus. Nah,
alat-alatnya tadi, sehingga terciptalah rumah yang bagus itu adalah ilmu tafsirnya. Nah, jadi yang saya ingin coba tanyakan kepada antum semua adalah, dari sekian banyak pian yang mengikuti mata kuliah ini, berapa banyak yang sudah belajar ilmu tafsir, ya, atau bahkan barangkali ada yang belum pernah sama sekali. Nah, bagi pian yang belum pernah mengambil atau belum pernah belajar ilmu tafsir, perlu saya sampaikan bahwa dalam ilmu tafsir objek kajian yang akan dikaji itu adalah Al-Quran. Jadi objek kajian ilmu tafsir itu sendiri adalah Al-Quran. Mengapa? Karena objek tafsirnya adalah Al-Quran. Nah, jadi pada pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Jadi sebagai bahan dasar atau langkah awal dari pembelajaran ilmu tafsir, kita akan di pertemuan pertama ini membahas tentang apa itu tafsir, ditinjau dari beberapa pendapat pakar ahli ulumul Quran tentang apa itu Al-Quran. Oke, baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu Al-Quran dari segi bahasa. Paling tidak minimal ada 5 pendapat yang dikemukakan oleh para ahli terkait penamaan Al-Quran. Nah, yang pertama, ada seorang ulama namanya Al-Lihiyani. Ya, jadi kata beliau, kata Al-Quran itu berasal dari kata bahasa Arab yang yang berasal dari kata qoro'a, kata kerja qoro'a, yang berarti bacaan, yang berarti qoro'a membaca, lalu perubahan atau tasrif pada kata qoro'a ini berubah menjadi Qur'anan. Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Nah, Qur'anan, qoro'a berarti membaca, sedangkan Qur'anan bacaan. Nah, kenapa mesti dikatakan Quran? Ya karena kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa tulisan-tulisan mushaf tadi, itu harus dibaca. Karena harus dibaca, lalu kemudian disebut istilahnya dengan Quran. Apa kata Allah? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikuti bacaannya. Nah, jadi kata fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Nah, jadi berarti Allah sendiri yang menyebutkan istilah Quran itu dalam Al-Quran. Ada yang pendapat kedua, kalau tadi pendapat seorang ulama namanya Al-Hiyani, ada pendapat yang kedua, nama beliau Al-Asy'ari. Kata beliau, Al-Quran itu berasal dari kata korona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Nah, Al-Quran, istilah Al-Quran itu berasal dari kata korona. Lain korona yang kita pahami wayah ini, bang, korona yang kita pahami wayah ini adalah virus. Nah, jadi lain lagi lah. Jadi Quran yang dimaksud dalam kajian ilmu tafsir di sini adalah menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Nah, ketika ada istilah itu disebutlah Al-Quran. Kenapa Al-Quran kata Al-Asy'ari ini disebutkan berasal dari kata korona? Karena
Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu terdiri dari surah-surah, ayat-ayat, huruf-huruf yang saling beriringan dan yang satu sama lain kalau digabungkan menjadi sebuah kumpulan, ya. Nah, kumpulan ini ketika dikumpulkan, istilahnya dalam istilah bahasa Arab disebut dengan Quran. Nah, coba pian lihat di dalam Al-Quran 30 juz itu kan terdiri dari juz, ya kan? Juz terdiri dari Al-Quran itu terdiri dari beberapa surat, ya. Banyak tuh 114 surat, ya. Nah, surat itu sendiri terdiri dari kumpulan beberapa ayat, ya kan? Nah, penggabungan beberapa ayat ini akhirnya menjadi sebuah surat, kan? Nah, ayat itu sendiri terdiri dari sekian huruf. Nah, penggabungan huruf ini lalu kemudian menjadi sebuah ayat. Penggabungan beberapa ayat itu akhirnya lalu kemudian menjadi surat. Nah, penggabungan sekian kumpulan ini tadi akhirnya disebutlah kemudian menjadi istilah Quran. Itu kata Imam Al-Asy'ari. Ada pendapat namanya seorang ulama namanya Al-Farra. Ujar beliau, kata atau istilah Al-Quran itu berasal dari kata qoro'in atau jamak dari kata qorinah yang berarti petunjuk atau indikator, mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran itu satu sama lain saling membenarkan. Nah, jadi kalau pian pernah belajar ilmu munasabat dalam ulumul Quran itu kan, kalau kita teliti ayat itu satu sama lain saling berhubungan. Tidak hanya ayatnya, surah pun, surat demi surat itu saling menghubungkan. Nah, jadi tidak merupakan sebuah kumpulan yang terpisah, bukan, ya. Jadi saling terhubung. Nah, yang keempat, kata Al-Quran itu adalah sifat, ya, sifat dari kata Al-Qur'u, ya, yang berarti adalah al-jam'u atau kumpulan. Kata Al-Quran ini digunakan sebagai salah satu dari nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena Al-Quran terdiri atas sekumpulan surah dan ayat yang memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi kata Az-Zujjaj, seorang ulama tadi, kata istilah Quran itu berasal dari kata qur'u yang merupakan kata sifat. Sifat apa? Karena sifat dari kumpulan Al-Quran itu sendiri adalah penggabungan. Oke, baik. Nah, yang kelima, ada seorang ulama lagi memberikan komentar tentang apa itu Al-Quran. Lalu beliau ini namanya adalah Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Bahwa kata
kata Al-Quran itu merupakan isim alamiah. Apa itu isim alamiah? Isim alamiah itu adalah nama asli. Kalau ditanya kenapa Al-Quran disebut Al-Quran, ya memang karena namanya Al-Quran. Nah, kenapa? Karena Allah menginginkan nama itu sebagai sebuah nama dari kitab yang ingin diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Sama seperti halnya Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi nama-nama itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kenapa disebut Al-Qur'an? Ya karena memang Allah menginginkan nama itu. Nah, itu tadi adalah nama Al-Qur'an ditinjau berdasarkan istilah bahasanya. Sekarang apa itu Al-Quran secara istilah? Jadi apa sih Al-Quran itu gerak? Banyak di sini sebenarnya banyak komentar yang diberikan oleh para pakar dalam memberikan definisi kemajemukan Al-Quran itu sendiri. Ya, saya ambil contoh misalnya di sini ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Hudaribek. Jadi ujar beliau, Al-Quran huwal lafzul arabi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma baina daffataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nasi. Al-Quran itu ialah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk difahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Oke, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, menurut Dr. Subhi Soleh misalnya, ujar beliau apa? Al-Quran itu huwal kitabun mu'jiz al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqulu alaihi bitawatturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu adalah kitabullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah ketika membacanya. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, ketika mendefinisikan Al-Quran secara istilah, ada seorang ulama namanya Muhammad Abduh dari Mesir. Apa ujar beliau? Al-Quran huwal kitabul maktub fil masahif al-mahfudhu fi suduri man ana bihifdhihi minal muslimin. Al-Quran itu adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf, yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan cara menghafalnya dari orang-orang Islam. Nah, dari tiga pendapat ini saya ingin coba menyimpulkan pengertian Al-Quran secara istilah, ya. Mudah-mudahan banyak sih sebenarnya, tapi paling tidak ini minimal ada 8 terkait apa yang dimaksud dengan Al-Quran, sehingga jelas tergambar di dalam ketika ada orang yang bertanya dengan kita apa itu Al-Quran, nah kita bisa menjelaskan baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, dari pengertian para ahli tadi secara istilah, kita simpulkan bahwa yang pertama, Al-Quran itu adalah
Allah Subhanahu wa taala atau kalamullah. Jadi yang pertama adalah Al-Qur'an itu adalah firman atau ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an itu terdiri atas lafal yang berbahasa Arab. Ya, jadi yang disebut Al-Qur'an itu mesti harus berbahasa Arab. Kalau bukan berbahasa Arab, maka itu bukan Al-Qur'an namanya. Ya, misalnya ada surat Yasin tulisannya Latin Yasin, apakah boleh kita sebut itu Al-Qur'an? Tidak, itu bukan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an harus berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi kitab Al-Qur'an yang kita yakini dan kita imani itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau ada kitab tulisan yang diturunkan kepada orang lain yang mengaku menjadi nabi, maka itu bukan Al-Qur'an. Kita kada wajib mengimaninya, ya. Bahkan bisa jadi menjadi cacat iman kita, ya. Bisa jadi kita murtad kalau meyakini ada nabi atau ada kitab lain yang semisal dengan Al-Qur'an. Yang keempat, Al-Qur'an itu merupakan kitabullah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad yang diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril. Jadi yang dimaksud dengan Al-Qur'an itu adalah kitab Allah yang di dalamnya terkandung banyak mukjizat. Ya. Apa mukjizatnya Al-Qur'an? Banyak sekali, ya. Nanti kita akan bicara secara khusus pada bab berikutnya tentang apa saja kemukjizatan Al-Qur'an dari sudut pandang bacaannya, dari sudut pandang tulisannya, bahkan bisa jadi adalah isi-isi pesan yang terkandung di dalam setiap ayat yang kita baca. Yang kelima, Al-Qur'an itu disampaikan dengan cara mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu berarti berkesinambungan. Al-Qur'an ini ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya langsung. Para sahabat ketika mendengar ayat Al-Qur'an ini langsung dihabarkan, disampaikan kepada sahabat-sahabat lain yang tidak hadir pada saat itu. Tidak hanya diperdengarkan, para sahabat menghafal, dan sebagian bagi mereka yang diizinkan menulis, mereka menulis. Nah, sehingga semua ayat yang ketika saat itu turun langsung dikabarkan secara berkesinambungan, sampaikan kepada murid mereka para tabi'in, lalu kemudian mengajarkan kepada semua tabi'in, lalu menyampaikan kepada tabi'in terus juga sampai hari ini Al-Qur'an sampai kepada kita. Nah, pola Al-Qur'an yang terus berkesinambungan itu, inilah yang disebut dengan istilah mutawatir. Ini salah satu bagian dari kemukjizatan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu akan terjamin dari perubahan sampai hari kiamat nanti, ya, karena adanya mutawatir. Yang keenam, Al-Qur'an itu adalah merupakan bacaan yang mulia, yang dengan membacanya dinilai ibadah. Itu salah satu kemukjizatan Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an itu dibaca bernilai ibadah, bahkan mengandung kebaikan. Satu hurufnya dinilai dengan 10 kebaikan, mengandung 10 kebaikan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun.
Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim itu kata Nabi 3, bukan 1. Dengan membaca alif lam mim saja berarti seseorang sudah mendapat 30 kebaikan. Nah, yang huruf yang muqatta'ah segitu saja orang sudah membaca sudah mendapat 30 kebaikan, apalagi ketika membaca ayat-ayat lain. Nah, itu salah satu kemukjizatan Al-Qur'an ya, yang bernilai ibadah ketika membacanya. Oleh karenanya melalui kajian ilmu tafsir di pagi ini saya mengajak Anda semua untuk mari kita banyak-banyak membaca ayat suci Al-Qur'an, karena dengan membacanya ini kita semua akan mendapat banyak kebaikan di dalamnya. Yang ketujuh, Al-Qur'an itu ditulis di dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi kalau ada orang bertanya, apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an itu adalah sekumpulan tulisan yang dimuat dalam sebuah mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Cek seorang ya, bahwa di dalam Al-Qur'an itu terdapat tulisan-tulisan yang tulisannya itu diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Yang terakhir, apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an itu adalah kitabullah, firman Allah yang senantiasa terjaga, terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan cara menghafalnya ya. Nah, jadi ini juga salah satu kemukjizatan Al-Qur'an. Jadi kira-kira kemungkinan ya, sebenarnya kalau mau ingin disimpulkan lagi banyak lagi ya kesimpulan yang bisa kita ambil dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para tokoh, para pakar ilmu Al-Qur'an tadi ya. Jadi saya hanya mengutip dari 3 pakar saja, Syekh Muhammad Hudaribe, kemudian Dr. Subih Soleh, dan Syekh Muhammad Abduh dari Mesir. Nah, selanjutnya kalau tadi kita bicara tentang pengertian apa itu Al-Qur'an dari sudut pandang bahasa, kemudian apa itu Al-Qur'an dari sudut pandang istilahnya, maka selanjutnya perlu juga kita tahu apa saja nama lain dari Al-Qur'an itu. Karena ketika disebutkan Al-Qur'an, disebutkan nama itu, yang termindset dalam otak kita itu adalah Al-Qur'an. Nah, itu artinya apa? Ini sekaligus kita belajar tentang apa saja sih fungsi Al-Qur'an itu. Ya, baik, tidak berpanjang kata, saya akan coba sampaikan dalam kesempatan ini apa saja nama-nama Al-Qur'an atau nama-nama lain dari Al-Qur'an itu. Ini sudah menunjukkan 28 menit sejak saya live di kajian ilmu tafsir ini. Saya coba ingatkan kembali bagi pian yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar pertanyaan pian, insyaallah nanti coba saya akan tanggapi. Baik, nama Al-Qur'an yang pertama adalah Alkitab. Ketika disebutkan nama Alkitab, maka yang termindset dalam pikiran kita, Alkitab itu adalah Al-Qur'an. Mengapa demikian? Karena Allah menjelaskan dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab yang dimaksud kitab apa?
maka kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, karena nama lain dari kata Alkitab itu adalah, nama lain dari Al-Quran itu adalah Alkitab, ya. Nah, yang kedua, nama lain dari Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Berarti pembeda. Maksudnya adalah Al-Quran ini membedakan di dalamnya, ya, esensi dari isi pesan Al-Quran itu adalah membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan apa? Al-Quran. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Siapa hambanya yang dimaksud? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar beliau menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang keempat, yang ketiga, az-zikr. Kata az-zikr itu berarti pemberi peringatan. Maksudnya adalah memberi peringatan kepada manusia. Jadi ketika disebutkan Al-Quran, contohnya bisa dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, maksudnya adalah sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Nah, yang terakhir, nama lain dari istilah Al-Quran itu adalah At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, dalam hal ini Allah menjelaskan, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya At-Tanzil ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. At-Tanzil di sini dimaksud adalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Nah, demikianlah kira-kira sekelumit tentang pembahasan ilmu dasar dari ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir sebagai bagian dari kajian Ulumul Quran. Mudah-mudahan melalui pembelajaran singkat dari ilmu dasar ini kita semua mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan, dan mudah-mudahan ini melalui kajian online ini terus nanti secara berkesinambungan Allah memberikan kefahaman kepada kita dalam memahami tafsir Al-Quran, ya. Barangkali nanti akan kita coba lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan tema yang berbeda. Kita akan masuk pada pembahasan I'jazul Quran, yakni tentang kemukjizatan Al-Quran, hingga nanti secara berkala sampai pada pembahasan-pembahasan lain tentang ulumul Quran sebagai bagian dari memahami tafsir Al-Quran.
Saya coba ingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian semua, para pendengar, bagi pian yang mengikuti kajian ini, silahkan di subscribe bagi pian yang belum bergabung, dan bagi pian yang sudah bergabung jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar semua informasi dari kajian ini bisa memberikan kemanfaatan bagi pian semua. Terakhir, sebelum menutup kajian di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita dari segala wabah penyakit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang penuh berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli ma nawasa bihi salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wal fayrusat wat ta'un wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.